Oke, lanjut. Kita akan masuk ke praktik yang kedua nih teman-teman ya, yaitu melakukan streaming video dengan Speed Video Cam via web server secara daring, tapi yang versi lokal ya. Jadi teman-teman harus pakai WiFi jaringan yang sama antara Speed Video Cam dengan nanti perangkat yang digunakan untuk mengakses web servernya, untuk mengakses streamingnya. Jadi di yang kedua ini kita bakal bikin nih teman-teman kamera pencinta IP dengan menggunakan SP2 Cam. Dari firmware bawah Mekong tersebut akan kita pakai untuk hosting web server streaming videonya yang dapat kita akses di mana manapun secara lokal. Nah, nanti bisa kita akses itu baik dari handphone, dari tab, maupun dari laptop. Jadi kembali lagi ya teman-teman ya, salin dan tempel kode yang ada di tautan di PPT berikut ini. Lebih cara masih sama seperti sebelumnya ya. Oke, ini kita scroll ke bawah. Nah, ini kita copy ya teman-teman ya untuk codingannya ya. Untuk code-nya kita copy dari atas ke bawah, jangan sampai ada yang tertinggal atau terlewat. Kalau tidak nanti bakal error. Nah, buka Arduino ID-nya lagi. Ini jangan lupa ya ditutup dulu ya sermonnya ya. Kalau nanti dia bakal gagal pada saat proses uploadingnya karena portnya sedang dipakai atau video camera sudah dipakai. Sini kita Ctrl N ya, karena kita pengen bikin sketch baru. Ini langsung kita paste saja. Nanti jangan lupa pastiin uh, di tab toolsnya board dan portnya sudah benar. Nah ini tadi karena kita habis copot SPW cam-nya, kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi. Nanti sekarang portnya sudah ada lagi. Nah ini keempat ya. Nah ini kalau sudah um, oh maaf ya teman-teman ya, ini seperti kita kelebihan ya untuk pos apa um, program ini dari sini dari low code ya juga bisa. Ada banyak cara atau jalan untuk program ya. Nah, sebelum kita mengupload kode program ini teman-teman ya, pastikan terlebih dahulu untuk kita ini ya SSID-nya. Jadi sini kita nanti kan akan menginstal ini ya, kita akan mengupload kode program ini untuk dapat melakukan streaming ya. Dan itu menggunakan WiFi. Jadi untuk teman-teman di sini masukkan terlebih dahulu ya nama atau SSID serta password WiFi yang ingin kita gunakan, yang dimana nanti SP32 akan terkonek ke WiFi tersebut. Sini untuk contohnya saya menggunakan hotspot HP saya sendiri. Itu juga bisa ya kita menggunakan ini ya dari ini yang sama dengan laptop kita biar kita bisa langsung aja dari laptop nanti ya. Sini kita namanya Nusantara 3B teman-teman. Ini jadi SSD-nya kita namakan Nusantara 3B. Ini case sensitif ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa capital atau caps lock dan spasinya juga. Untuk passwordnya ini tanah airku. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah kita masukkan SSD dan passwordnya jika sudah sesuai, ini pastikan ya teman-teman ya benar ya. Karena kalau misalkan salah nanti kita mesti em, benarkan kembali dan upload ulang kembali codingannya. Nah ini saya namakan codingannya S3 Cam Streaming Web Server. Oke, nah ini proses compile lagi ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai lagi menunggu, jika saya menjelaskan sedikit mengenai codingannya ya. Nah ini kalau teman-teman lihat ini sebenarnya banyak ya dia yang overlap dengan codingan untuk pengambilan foto yang sebelumnya sudah kita praktikkan. Ini kurang lebih untuk library-library-nya. Nah ini yang bagian pentingnya tadi yang udah sempat kita jabarkan. Nah ini teman-teman, jadi untuk codingan ini dia tuh bisa digunakan untuk tiga macam SP2 cam. Ada yang kamera model R3 yang mana yang kita gunakan sekarang ini. Ada juga yang buat M5 tag yang ada PS RAM-nya. Ada juga untuk M5 tag yang nggak ada PS RAM-nya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan, katakan punya M5 tag ya, ini berarti ininya di sama kita komen ya, terus ini kita uncomment gitu. Jadi tahu itu komen atau nggak komen dari mana. Nah ini lihat ya di sini ada garis miring atau garingnya dua seperti itu. Jadi itu menandakan kalau itu codingannya atau lain barisnya itu kita komen seperti itu. Nah ini kurang lebih sama ya untuk konfigurasi GPIO yang DSP Cam supaya dapat terhubung dengan modul kameranya. Di sini dimana kasus ini OVI 2640 atau dari Omnivision 2 megapiksel. Nah lalu ini juga ada ya teman-teman ya untuk kualitas
resolusi videonya. Nah ini ya kita lihat teman-teman ya. Jadi kalau nyata ada PS RAM di SPG Cam-nya, ini frame size-nya kita ubah nih ya. Begitu pula kualitasnya. Tapi kalau nyata nggak ada, ini yang bakal dilakukan terjadi defaultnya seperti itu. Untuk selebihnya kurang lebih itu merupakan untuk bagian dari initialization serta error handling ya teman-teman ya. Nanti kalau kita udah selesai berhasil install codingannya nih ya ke SPG Cam, lalu kita buka serial monitor, nanti akan muncul tulisan WiFi connected. Itu berarti SPG ini sudah koneksi ke WiFi yang tadi kita pilih ya. Lalu nanti akan muncul tulisan lagi kamera stream ready, nanti go to IP address yang muncul. Nanti IP address itu bisa kita copy atau kita ketikkan aja langsung di URL address browser yang kita gunakan. Jadi kita bakal bisa langsung streaming videonya seperti itu. Oke, mungkin sebagai menunggu ini akan saya tampilkan ya untuk contohnya ya teman-teman ya. Nah ini kurang lebih untuk streaming video yang nanti kalau sudah berhasil ya. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Terus ini IP address ini 192.168.1.12. Nah ini kalau kita lihat di serial monitor ya. Jadi nanti kita dapat IP address dari mana sih? Taunya dari mana sih? Dari serial monitor, dari sermon. Kalau misalkan kok pas dibuka serial monitor nggak muncul tulisan IP address-nya. Kenapa tuh? Oh berarti teman-teman harus tekan tombol list aja nih di SP3 Cam-nya. Karena itu berarti dia udah pernah initiate sebelumnya gitu. Jadi mesti kita reset biar dia nanti di-initiate ulang. Oke, coba kita kembali di Arduino IDE-nya sampai mana? Pas uploading. Oke, ini udah uploading ya teman-teman ya. Kita bisa ini presentasi ini kita expand ya kalau mau ya, sebenarnya bisa kita expand. Kalau jadi kayak begini. Ini 100% udah berhasil. Sekarang kita buka serial monitor. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini dia tulisannya di serial monitornya ini kurang sesuai ya, acak adut. Coba kalau kita tekan tombol reset dulu, nanti jadi. Oke, nah ini teman-teman lihat ya, kita sekarang udah dapat IP address-nya ya. Ini WiFi connected, berarti udah berhasil terkoneksi ke WiFi SPG Cam-nya. Nah ini untuk IP address kita copy aja langsung kalau kita buka di Mozilla Firefox. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini nih tampilannya nih. Nah ini kalau teman-teman dia terbalik ya, saya bisa langsungnya kayak begini ya, supaya benar. Nah kalau teman-teman lihat, ini dia FPS-nya ini naik sekali ya. Ini karena resolusinya masih agak tinggi teman-teman. Jadi SPG Cam ini dia tuh punya keterbatasan ya. Keterbatasannya dalam bentuk makin tinggi resolusinya, maka FPS-nya makin rendah. Kalau misalkan teman-teman pengen dia lebih lancar ya, nggak seperti ini, lebih smooth gitu, berarti resolusinya yang mesti kita rendahin. Oke, sejauh ini sudah berhasil. Oke, selamat. Kita baru saja berhasil memperhatikan streaming video SPG Cam via web server secara daring lokal. Oke, lanjut teman-teman. Tadi kan kita dari tadi cuma mainnya sama SPG Cam aja ya. Nah, sekarang kita bakal coba nih teman-teman main dengan sensor. Jadi sini kita akan pakai dua sensor. Yang sensor pertama ini sensor peer, yaitu yang jenisnya HCS501. Jadi kita bakal pakai sensor peer ini buat deteksi objek ya teman-teman ya, via serial monitor nanti untuk peninjauannya. Nah, jadi di asam ketiga ini kita bakal menggunakan SPG2 dengan kode yang memungkinkan kita untuk menggunakan sensor peer HCS501 di mana kuarannya dapat kita tinjau di serial monitor yang terdapat pada Arduino IDE. Nah, ini kurang lebih untuk websitenya. Nah, buat teman-teman silakan salin dan tempel kode pada tautan yang terdapat pada PPT. Ini kita langsung masuk saja ya ke ininya, websitenya. Scroll sampai bawah. Ini cukup kita copy. Lalu di Arduino IDE-nya jangan lupa ya untuk serial monitor ditutup. Lalu kita Ctrl N, bikin sketch baru, pastiin lagi di toolsnya board dan portnya sudah sesuai. Jadi kalau sudah, boleh langsung saja kita upload ya teman-teman ya.
Ini saya namakan SP32 um, peer sensor. Oke teman-teman, oh ya, mungkin ini ya. Tadi kan kita kan pakainya SP32 cam ya teman-teman ya. Di sini kita nanti pakainya yang SP32 biasa saja ya, yang DevKit 2V1. Jadi kita cabut dulu aja studio camnya. Oh, karena tadi kita baru saja mencabut SP32 cam, maka portnya mesti kita pilih ulang ya teman-teman ya. Ini portnya kita pilih ulang dulu nih. Karena tadi kan COM4 ya, saya jadi COM3. Nah, sembari menunggu ya teman-teman ya proses uploading kodenya. Nah, kita kan sekarang mencoba menghubungkan ya PL sensor ya dengan SP32 DevKit 2V1 ini ya. Jadi kalau teman-teman di sini nih kita untuk sensor output pinnya kita pakai GPIO 13. Karena kita pakai GPIO 13, maka output dari PL sensor ini kita hubungkan ke G13. Sedangkan untuk VCC dan GND-nya nanti kita hubungkan ke 3V3 dan GND SP32 respectively masing-masing gitu ya. Oke. Di sini saya menggunakan kabel jumper female to female ya. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, biasanya kalau untuk GND itu kita menggunakan kabel jumper warna hitam. Kalau untuk VCC menggunakan kabel jumper warna merah. Sebenarnya untuk data ya output bebas, tapi kalau saya sih biasanya pakai warna terang ya. Sini saya akan menggunakan kabel jumper warna orange saja ya. Oke. Sini kita hubungkan ya teman-teman nih, kita hubungkan nih G13 atau D13 ya, tergantung tulisan yang ada di SP32 DFK2V1-nya. Ini 13-nya saya hubungkan ke out pin output dari pin sensor ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman lihat ya. Ini ada 3 pin ya teman-teman ya. Ada pin out, VCC, dan GND. Ini pin outnya saya hubungkan ke pin D13-nya SP32 DevKit V1. Oke, seperti ini jadinya ya, teman-teman ya. Ini untuk yang SP32-nya nih. Ini kurang lebih kayak begini ya. Coba sebentar. Nah, ini ya. Ini D13. Seperti itu. Oke, sudah ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya untuk VCC dan GND dari PS sensornya kita hubungkan saja ke 3V3 ya, yang ada di SP32-nya. Oke. Oh iya, kalau misalkan teman-teman pada saat ini ya mau memasang kabel jumpernya ke sensor peernya, tapi kok nggak ada tulisannya gitu, itu berarti dia tutup sama ini ya lensa Fresnel-nya ya. Itu lensa Fresnel-nya bisa aja dicopot ya, copot kayak gini ya. Ini kan kayak awalnya kayak begini ya pas kita pakai ya. Nanti kalau kita pengen lihat tulisan pinnya, ini kita langsung aja kita tarik ya. Tuh, kayak gitu. Nanti ada tulisannya nih. Tulisannya di sini nih kurang lebih ya, bagian atas. Nah, ini tulisannya kayak gini teman-teman ya. Kelihatan dengan jelas ya tulisannya. Ini kalau sudah berhasil dipasang kabel jumper, kita pasang lagi lensa Fresnel-nya ya. Jangan sampai terbalik. Oke, sudah berhasil kita pasang. Nah, karena kita sudah mengoneksikan antara sensor peer dan SP32, kita sudah upload kode programnya juga ke SP32-nya. Sekarang boleh teman-teman kita buka serial monitor ya. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat nih, ini peer sensornya bilang no object in sight. Ya, jadi no object in sight dulu nih ya. Ini sebentar nih kita tunggu dulu, kan dia lagi warming up ya. Tunggu bentar, ini emang warming up. Oke teman-teman, ini karena ada lampu ya, lampu panas ya. Jadi ini teman-teman kurang lebih cara kerja untuk sensor peer ini, dia tuh melihat ya dari inframerah
pasif inframerah ya, wavelength pasif inframerah ya. Jadi kalau misalkan nanti ada objek, dia tuh ngelihatnya dari gelombang inframerah yang dipancarkan sama objek tersebut. Berarti harus makhluk hidup ya teman-teman ya, atau sumber panas gitu. Tapi kalau ternyata nanti nggak ada objek yang menghasilkan sumber panas ya, maka sensor ini tidak dapat mendeteksi atau dia bilang tidak ada objek di sekitarnya atau di depannya, seperti itu. Nah, ini kalau kita katakan nih kita taruh di depan tangan kita, nanti dia harusnya ada ya. Oh ya teman-teman, jadi untuk sensor ini juga saya kasih tahu sedikit, dia ini butuh warming up ya. Jadi emang ini dia ada delaynya, kurang lebih biasanya 20 detik ya umumnya. Ini oke. Oke ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya di sisi monitornya ini dia ada tulisan object detected ya. Ini karena ini teman-teman tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Karena kan dia deteksi dari ini ya, gelombang inframerah pasif ya. Jadi kalau misalnya ada lampu ini kita pakai lampu studio jadi dia agak terganggu ya. Jadi coba ya kalau kita matikan kayak gimana. Ini kita tunggu dulu ya. Dia masih tulisan object detected. Tunggu bentar dia biar warming up. Oke, nah ini teman-teman karena lampu udah dimatikan, jadi dia udah tuh senang objek lagi. Ini coba sekarang kita ini ya, saya saya coba ya. Tunggu bentar nih, objek insight. Ini habis jadi karena digerakkan ya, jadi dia kira ada. Tunggu sebentar. Masih warming up. Oke, coba saya masukin tangan saya. Oke, nah itu udah berhasil teman-teman. Oke, nah ini teman-teman ya. Jadi kalau ada ini ya, ada lampu ya, dia tuh nanti biasanya jadi terganggu, terbatas gitu ya. Nah ini makanya teman-teman pilih sensor ini baiknya jangan digunakan di luar ya, apalagi ada sinar matahari. Nah ini kalau kita misalkan kita hidupin lagi ya kembali ya lampu studionya ya, nanti dia bakal langsung terinferensi lagi nih, kena inferensi. Nah seperti itu. Jadi emang ada keterbatasan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa kok ini sensitif banget gitu, atau kok kayak baru di samping aja dia udah bisa deteksi, ini karena bisa teman-teman atur nih sensitivitas delaynya ya teman-teman ya. Ini jadi dia ada dua potensiometer nih. Jadi potensiometer yang pertama itu buat ngatur tingkat sensitivitasnya ya, sensitivitas dari si sensor peer ini. Yang satunya lagi itu buat ngatur delaynya ya. Kalau nggak salah ya teman-teman ya. Karena itu ada dua ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sensor peer-nya ya. Ini kalau teman-teman ini ada dua potensiometer ya. Ini yang orange-orange ini nih. Nih, satu ini, satu lagi yang ini. Nah, ini bisa kita atur, kita puter-puter ya. Kita adjust pakai obeng ya. Obeng Philips atau plus ya. Obeng tambah gitu ya. Obeng positif. Oke. Ini mungkin kita lihat lebih biar lebih pasti lagi ya teman-teman, kita lihat ya di ini ya penjelasannya ya. Nah ini potensiometernya nih kurang lebih ini ya, yang dua kecil ini nih. Oke itu dulu. Ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, field sensor potensiometer ya, coba kita lihat adjustment. Nah, jadi bisa kita kalibrasi ya. Ini ada nih seperti yang lihat ya penjelasannya ini. Ini ada dua ya. Jadi yang satu betul buat ngatur sensitivitasnya, jadi kontrol jarak. Yang satu lagi buat kontrol waktu apa delay waktunya ya. Seperti itu. Oke, itu teman-teman sekian untuk yang sensor peer ini ya. Jadi ini tadi ya untuk diagramnya ya, diagram hubungan koneksi antara sensor peer dan SP32-nya.
Jadi jangan lupa ya, GND-nya peer dipasang ke GND-nya SPK2, VCC dipasang ke eh, pin 3V3 SP32, dan pin outputnya dipasang ke pin GPIO 13 SP32. Seperti itu. Nah, ini tadi untuk di sel monitor kurang lebih sama seperti ini. Oke, selamat. Kita berhasil memperhatikan pendetection objek dengan SP32 dan sensor PHC SR501 via sel monitor. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melakukan pengukuran jarak objek dengan SP32, masih dengan mikrokontroller yang sama, dan menggunakan sensor ultrasonic. Kali ini modelnya HCS04, tapi masih pakai Arduino IDE ya, masih pakai via sel monitor juga. Jadi kurang lebih langsung saja ya kita masuk ya ke ininya, materinya. Jadi silakan teman-teman salin dan tempel kode yang ada di tautan di PT berikut ini ke Arduino IDE. Ini saya akan buka ya kodenya ya, langsung linknya. Oke, ini kita scroll ke bawah banget, sampai bawah, bawah. Nanti akan ketemu ya teman-teman ya codingannya. Nah, ini codingannya nih. Ini sama saya aja dari view code. Terus di GitHub-nya ini saya copy. Lalu jangan lupa ya, tadi saya minta tutup lagi. Kita paste. Lalu langsung saja ke tab tools buat mastiin ya. Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya kita tadi harusnya milih boardnya kita ubah dulu ya ke SPG udah DevKit V1 ya. Tapi sebenarnya kalau kita nggak ubah juga nggak apa-apa sih, tapi baiknya kita ubah ya. Ini kita ubah dulu ya. Jadi walaupun ini beda board, tapi karena masih sama SPG jadi masih berfungsi ya. Cuman mungkin kita ini ya, mungkin bisa jadi tadi agak kurang bagus ya hasil pembacaan sensor peer-nya, mungkin karena boardnya juga kurang sesuai ya. Jadi mungkin coba ya di sini boardnya kita pilih ulang ya teman-teman ya. Buat sensor peer, ini kita coba upload ulang ya, pilih boardnya yang DevKit V1. Nah, ini dia SPG DevKit V1, kita upload ulang ya. Ini kita lihat apakah pembacaan lebih baik atau enggak. Kalau ternyata lebih baik karena mungkin bautnya tadi kurang sesuai ya, tapi kita enggak juga ya, berarti emang ininya lampu-lampu ini cukup mengganggu ya, dan emang kita mesti atur ini, kita kalibrasi dengan via potensiometernya tadi seperti itu. Oke, nah sebagai menunggu ya teman-teman ya, nah ini jadi di codingan ultrasonicnya sensor ini, di sini kita jadi ya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya, ini di sensor ultrasonic nih ya, dia tuh pinnya bukan cuma 3, bukan kayak sensor tapi ada 4 pin. Kita ada 4 pin ya, ada 4 pin kurang lebih, ada 4 pin. Nah, ini pinnya itu ada VCC, GND, trigger, dan echo seperti itu. Jadi untuk yang VCC nanti kita sengaja kita sambungkan dengan pin VIN dari SP32 nya, GND-nya kita hubungkan ke pin GND SP32. Untuk pin trigger dan pin echo di ultrasonic sensor ya kita hubungkan ke GPIO 5 dan 18. Jadi sesuai dengan codingan nanti ya. Jadi dengan codingan itu, jadi sini kita pasang dulu aja ya kabel jumpernya ya, sembari menunggu pas uploading code-nya ya. Untuk kabel jumper yang ada di sensor tadi kita biarkan saja. Di sini kita pakai kabel jumper yang baru ya. Ini langsung saja teman-teman ya, kita langsung saja kita hubungkan. Langsung ke 4-nya ya. Oke, langsung hubungkan. Oke teman-teman, jadi ini ya pin-pinnya tadi ya yang ada di sensor tossing ini, ada pin VCC, trig, echo, dan GND. Jadi nanti untuk pin VCC yang ada di ultrasonic sensornya kita pasangkan ke pin VIN di SPG2, pin GND ultrasonic sensor kita pasangkan ke pin GND SPG2, sedangkan untuk pin trigger dan echo-nya masing-masing kita pasangkan ke pin GPIO atau D5 dan GPIO atau D18 SP32 seperti itu.
Ini sini saya udah menggunakan kabel jumper yang baru ya. Untuk kabel jumper yang tadi di sensor kita biarkan saja terpasang. Oke. Nanti teman-teman tadi kan kita sempat ada kesalahan sedikit ya, karena kita tadi belum ubah boardnya. Pada saat kita menggunakan DevKit 2.v1 masih pakai board SPG2 Cam nih di tab tools Arduino IDE-nya. Nah sekarang tadi kita ini ya, udah kita pilih boardnya yang sesuai. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman ya, di output serial monitornya apakah uh, lebih baik. Kita lihat, oke. Teman-teman ini bisa jadi karena emang ada cahaya ya, atau memang sensitivitasnya yang mesti kita atur, jadi ternyata walaupun beda board nggak terlalu pengaruh atau bahkan nggak pengaruh ya, walaupun kita pilih boardnya itu untuk tingkat SPG2 Cam di Arduino IDE, tapi pada kita sebenarnya pakai boardnya SPG2 DevKit 2.v1 ya, ternyata hasil tetap sama saja seperti itu. Jadi memang kalau ada interferensi gini dan belum kita kalibrasi, hasilnya memang kurang memadai. Tapi nanti kalau setelah interferensi kita hilangkan ya, dari lampu seperti ini kita matikan dan sudah kita kalibrasi ya, kita adjust nih potentiometernya, kedua potentiometernya, hasil lebih baik seperti itu. Oke, ini kita saja kita pindah ya ke ultrasonic sensor ya teman-teman ya. Ini kalau kita copot ya sekarang ya, kita copot dulu. Nah ini karena kita copot makanya dia tulisannya object inside karena nggak ada outputnya ya teman-teman ya. Oke, kita tutup, lalu kita balik lagi ke codingan yang ultrasonic sensornya. Nah sini langsung kita upload saja ya teman-teman ya. Ini saya namakan di sini SP32 sensor ultrasonic. Kita upload sambil menunggu proses uploading code-nya, sambil menunggu proses kompilasi uploading, kita pasangkan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya pasangkan ya tadi ya, kayak udah saya sebelumnya di ultrasonic sensor kita pasang ke GND SP32. VCC-nya kita pasang kemana? Ke VIN. Ke VIN ya. Lalu untuk pin trigger di ultrasonic sensor kita pasangkan ke GPIO atau G atau D5. Kita cari dulu yang D5 ya. D5. Yang terakhir D18 untuk yang pin echo di ultrasonic sensornya. Oke. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi seperti ini tampilannya nih. Nih ya. Untuk yang kabel putih itu untuk yang VCC ke VIN ya. Ini lebih tampilannya nih. Ini untuk yang di SP32-nya. Ini kalau tampak samping nih. Tampak samping satunya lagi. Sesuai ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita mungkin bisa balik lagi ya ke Arduino IDE-nya ya. Kita balik ke Arduino IDE-nya. Terus ini udah berhasil selesai ini ya, uploading code-nya udah selesai kompilasi, udah selesai uploading. Terus sekarang kita buka serial monitornya. Nah ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat, bentar ya. Kita lihat dulu. Ini kita pastikan ya, trigger pinnya apakah sudah benar kelima ya. Oh, oke. Maaf teman-teman, jadi ini kebalik ya. Ini kebalik nih. Kita benerin dulu ya. Oke, tadi pembacaannya agak kurang benar. Jadi trigger pinnya emang ke 18, echo-nya malah ke 5, harusnya echo-nya yang 5, echo yang 18 dan trigger pinnya yang 5. Jadi trigger pin malah 18 dan echo-nya malah 5. Oke. Kita buka lagi di serial monitor ya. Oke, ini teman-teman. Jadi ini kita lihat ya. Ini kita lihat di serial monitornya. Jadi ada pembacaan jaraknya ya. Jadi dari objek yang paling dekat ini 40 cm dengan satuan untuk di initial 15. Ini misalkan saya ini ya.
saya taruh tangan saya di depan, nanti dia bakal berubah. Ini makin dekat, makin dekat. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya jauhkan ya, katakan saya jauhkan tangan saya. Nah, seperti itu. Misalkan saya arahkan ke atas ya. Nah, ini jadinya bisa jauh banget ya teman-teman ya. Dia sampai, nah tuh sampai 2 meter ya. Kalau yang jauh banget. Nah, ini bisa sampai 11 meter bahkan tadi ya. Walaupun sebenarnya setahu saya untuk sensor ini dia maksimal 4 meter ya. Em, untuk yang akuratnya, presisi seperti itu. Itu teman-teman untuk yang sensor ultrasonic kurang lebih. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih teman-teman. Jadi tadi kan udah pakai sensor ultrasonic, udah pakai sensor peer juga ya. Sekarang kita coba nih teman-teman, misalkan teman-teman pengen nih, pengen pakai sensor lain tapi ternyata sensornya nggak ada gitu. Kita pakai simulasi teman-teman, pakai simulator. Simulator yang tersedia di internet. Yaitu contohnya sini ada Walkwi. Sekarang kita pengen pakai sensor gas MQ2. Nah, teman-teman bisa nih nanti saja simulasikan. Nah, ini ya, kita udah ada simulasinya ya dari pihak ketiga ya. Dari developer atau kepada lain. Sini kita masuk aja tautannya langsung ya. Kita copy tautannya nih ya teman-teman ya. Lalu buka Mozilla Firefox. Nah, sini teman-teman lihat ya. Di sini di simulasinya ini, di simulatornya ini, untuk codingannya sudah ada dan untuk koneksi diagramnya juga sudah dibuat ya. Jadi bisa kita langsungkan aja. Ini kita start, nanti di sini ada simulator di bawah nih kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, jadi apa sih tujuan atau maksud dari simulasi dari codingan ini gitu? Jadi misalkan nih ya, hmm, ini kita lihat teman-teman ya, kalau sensor gas MQ2 ini sifatnya analog ya, jadi di sini yang dibaca itu outputnya analog. Nah, misalkan ternyata pembacaan itu kurang dari sama dengan 700, eh, maka maka LED akan dihidupkan, nanti ada muncul tulisan danger gastric detected seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata gas value-nya lebih dari 700 gitu ya, maka LED dimatikan dan environment dibilangnya safe gitu, lingkungannya aman. Dan ini ada delay setiap detik ya, jadi dia bakal ngecek atau ngelup setiap 2 detik seperti itu. Nah, ini coba kita mainkan ya, kita mainkan nilai gasnya ya. Coba kita mainkan. Oh maaf teman-teman, tadi untuk gas value-nya kalau misalkan kurang dari sama dengan 700 ya, bukan lebih dari sama 700 ya. Mungkin saya ngomong. Ini coba ya kita mainkan jadi berapa? Berapa ppm ya? Nah, ini kita bikin ya 7 ppm di banyak environment safe. Nah, ini kalau udah di atas 700 ya, di banyak detected. Oke teman-teman, seperti itu ya kurang lebih ya. Maksudnya gas value-nya ini harusnya ya dia benar lebih dari 9700 kali ya maksudnya ya. Cuma kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini algoritma pakai if else. Oke, iya ini benar hasilnya kalau if gas value-nya kurang lebih dari sekian berapa harusnya dibilangnya aman, tapi kalau lebih dari berarti ada kebocoran gas yang terdeteksi gitu. Seperti itu. Oke, eh, itu untuk simulasinya teman-teman. Selamat kita belajar simpatikan. Oke, teman-teman sekian untuk sesi materi kali ini. Jadi kita bahas simpatikan penelitian gas ya, dengan yang simulator Walkwi. Jadi kita juga bahas
melakukan pengujian penggantian sensor dengan sensor ultrasonic dan PIR ya, dengan SPI kedua yang kedua di satu. Oke, sekian untuk materi pengujian dan penggantian sensor. Terima kasih atas perhatian antusiasmenya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.